Shalom. Haleluya. Pada sore ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan setia melayani sampai akhir hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kesempatan kami pada sore ini. Kami akan melayani Engkau. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ambil alih semuanya. Roh Kudus-Mu memimpin kami, setiap hati kami. Baik yang ada di sini maupun di rumah. Kami serahkan kepada kami hanya dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita sembah Dia. Glory Jesus. Memilih Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan di yang harus ku layan, ku bangga.
hati kita untuk terima firman Tuhan. Bahkan berjamaah kudus. Oh, haleluya Yesus. Sungguh sangat yang Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini maupun jemaat-Mu yang di rumah. Oleh karena kasih-Mu yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kami yang tak berhak kini menjadi berhak menerima janji-janji-Mu, Tuhan. Terutama janji keselamatan-Mu. Mampukan kami untuk menjaganya dengan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya diberitakan sesuai dengan firman Tuhan yang absolut. Dan kami harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan bukan di atas pengalaman hidup kami. Dan kami seharusnya mempunyai satu sikap di mana kami sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan, dan apa yang Tuhan ingin koreksi terhadap kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami membutuhkan pribadi Allah Roh Kudus yang memberi pencerahan pikiran supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dengan tepat dan jelas. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Allah Tunggal. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan, ya, kita tetap beribadah maupun kita beribadah di rumah. Ya. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Itu semua oleh anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 dan ke-15.
Ayat 14, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Puji nama Tuhan. Jadi tema pada sore hari ini, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dosa masuk di Taman Eden, maka manusia tidak hanya terpisah dari Allah, tapi di antara Adam dan Hawa mengalami kerusakan hubungan. Hubungan dengan Allah rusak oleh karena dosa. Ketika Allah bertanya kepada Adam, apa jawab Adam? Itu loh Hawa, itu loh Tuhan. Gara-gara Hawa, kemudian Tuhan tanya kepada Hawa, apa yang dilakukan oleh Hawa? Itu loh Tuhan, gara-gara ular. Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan ular. Jadi dosa itu membuat saling menyalahkan, saling menuduh. Tuhan tanya kepada bapak ibu, kepada bapaknya. Kemudian bapaknya itu gara-gara istriku. Tuhan katakan gini, mengapa kamu kok datang ke gereja? Mengapa kamu kok datang kepadaku? Apa yang dikatakan bapak? Itu gara-gara istriku. Aku boleh nggak jadi ke gereja. Kemudian ibunya ditanya kepada Tuhan, apa jawab itu? Itu loh gara-gara anakku, gara-gara tetanggaku dan sebagainya. Itulah dosa. Membuat saling menyalahkan. Ini artinya hubungan di dalam masyarakat terkecil, ya kita tahu masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Di dalam keluarga itu ada suami, ada istri, juga ada anak. Itu menjadi rusak oleh karena dosa. Sehingga terjadi skisma, terjadi perpecahan di dalam alam semesta. Secara khusus di dalam hidup ciptaan yang terbaik. Siapa ciptaan yang terbaik itu? Yaitu manusia. Mahkota ciptaan yaitu manusia. Peristiwa di mana Allah di dalam Yesus, ya, di dalam Tuhan Yesus datang untuk apa? Tuhan datang untuk mendamaikan. Tuhan datang untuk memberi salom, damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Artinya relasi atau hubungan yang sudah rusak oleh karena dosa itu dipulihkan. Siapa yang memulihkan? Manusia kan? Enggak. Manusia itu relatif.
terbatas yang hanya bisa pulihkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik dengan Allah, dengan diri sendiri, juga dengan sesama manusia, itu dipulihkan. Mari kita buka ayat 9 ya, di dalam Yohanes 15 pasal 15 ayat 9. Di sana dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dari relasi itu adalah kasih ilahi. Kasih ilahi yaitu agape. Kita tahu kasih ilahi ya, kasih Allah yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna. Artinya kasih dari Allah yang melampaui sikon yang dikasihi, yaitu yang sudah kehilangan salom, yang sudah kehilangan damai sejahtera, baik dengan Allah, dengan diri, dengan sesama, dengan alam semesta. Itu semuanya dasar kasih ilahi. Luar biasa. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita, ya, tetapi oleh karena kasih Allah, yaitu kasih agape, Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada pamrih. Kadang kalau kita manusia mengasihi, itu ada pamrih, ada tujuan. Ya, maka dari itu pada sore ini mengangkat tema tentang sahabat. Ya. Sahabat kalau di dalam bahasa aslinya Yunani itu bisa filio atau bisa kita baca filio. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ya. Tuhan Yesus itu memulai dengan hal yang paling mendasar, paling penting untuk hidup manusia yang sudah rusak karena dosa. Apa? Yaitu harus alami kasih ilahi. Kita yang sudah rusak ini harus mengalami kasih ilahi, baru bisa menjalani hubungan dengan sesama sebagai sahabat. Jangan harap kalau kita tidak mengalami kasih ilahi, jangan harap kita bisa mengasihi sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada dua bagian ayat ini, yaitu ayat 14 dan 15, di situ Tuhan Yesus menggunakan kata sahabat. Artinya memiliki hubungan yang khusus setelah mengalami kasih ilahi. Ada hubungan khusus setelah kita mengalami kasih ilahi. Ini luar biasa. Bagaimana untuk membangun persahabatan? Di sini ada dua hal untuk membangun persahabatan. Yang pertama, harus hidup. Harus hidup. Apa artinya?
dimaksud hidup di sini yaitu hidup rohani. Bukan hidup secara umum ini tidak penting kan? Bukan itu artinya. Karena kita masih tinggal di dunia ini, kita perlu hidup. Makan, minum, ya, berpakaian itu hidup secara umum. Itu bios. Kalau rohani itu hidup suci. Ya. Sebab sudah mengalami kasih ilahi yang melampaui kondisi yang rusak akibat dosa. Makanya tema ini adalah hiduplah. Hiduplah. Harus hidup. Ini adalah kalimat perintah. Ya, kalau kalimat perintah itu harus dijalani apa tidak? Tuhan perintahkan ini. Itu harus kita lakukan, harus kita jalani. Artinya yang harus dilakukan manusia rohani yang sudah mengalami kasih ilahi, ya, itu maka kita harus hidup secara rohani karena kita sudah mengalami kasih. Sebab Tuhan Yesus sudah serahkan nyawanya bagi siapa? Bagi kita manusia yang berdosa. Itu bukti kasih ilahi ya, kepada kita manusia yang berdosa. Maka hubungan dengan Yesus adalah sebagai sahabat. Inilah dasar kehidupan Kristen. Inilah dasar kehidupan umat Tuhan. Jadi hubungan vertikal. Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus beres. Vertikalnya itu harus beres. Baru dapat sanggup untuk menjadi sahabat sebagai manusia. Jangan harap kalau vertikalnya tidak beres, horizontalnya beres. Vertikalnya beres, horizontalnya beres. Yang kedua, bagaimana untuk membangun persahabatan? Yang kedua, harus taat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menjadi sahabat Yesus itu ada syaratnya, Bapak Ibu. Tidak gampangan, ada syaratnya. Ada kriterianya, ada aturannya. Untuk menjadi sahabat Yesus. Apa aturannya? Yaitu harus taat. Kita tahu di dalam postmodern ini spirit yang sangat kuat mengikat manusia di dalam postmodern ini tidak mau diatur, tidak mau disiplin. Maunya semau gue, semaunya sendiri. Itulah manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, Allah kita adalah Allah yang teratur. Itulah sebabnya sejak manusia pertama, yaitu Adam, Tuhan telah memberi banyak aturan saat dosa belum ada di Taman Eden. Apa aturannya? Yaitu di situ ada amanat budaya. Apa itu amanat budaya? Yakni etos kerja. Etos kerja mengusahakan dan memelihara.
Kemudian amanat memelihara hidup rohani. Di situ ada larangan. Jangan makan buah. Apa yang dilakukan manusia? Tidak taat, tidak disiplin, tidak mau diatur. Akhirnya buah itu dimakan. Ketika memakan buah itu, manusia jatuh dalam dosa. Juga pada umat Israel, Allah memberikan hukum-hukumnya melalui Musa, dan itu harus ditaati oleh umat Israel. Jadi sadar atau tidak, Allah kita adalah Allah yang sahabat berdasarkan kasih ilahi itu menghidupkan kehidupan dengan cara apa? Dengan cara taat. Kelihatannya taat, kata taat ini kelihatannya mudah untuk dilakukan. Tidak mudah Bapak. Di situ ada harga yang harus dibayar untuk taat kepada Tuhan. Kita harus diproses sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga kita menjadi taat. Karena di dalam ketaatan itu ada ketundukan. Tunduk artinya apa? Melakukan apapun yang Allah kehendaki. Melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah katakan jangan pergi, ya jangan. Karena manusia tidak tunduk, tidak taat. Allah katakan jangan pergi, manusia ngerobot aja. Kamu harus pergi ke gereja. Karena manusia tidak taat. Banyak 1.001 alasan untuk datang kepada Tuhan. Itulah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sahabat Tuhan Yesus? Sahabat Tuhan Yesus yaitu umat yang taat kepada kehendak Allah. Artinya pribadi yang mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Pribadi yang mengutamakan kehendak Allah di atas kehendaknya dirinya sendiri. Pribadi yang mengutamakan kehendak Allah kepada kehendak orang tertentu. Kehendak dunia yang rusak. Jadi kita harus mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak pribadi kita. Pribadi yang memprioritaskan kehendak Allah di atas segala-galanya. Itulah sahabat Kristus sejati yang kemudian mampu menjalani sahabat dengan siap bantu di dalam dunia ini, termasuk musuh sekalipun. Kalau kita bisa mengampuni musuh kita, bisa mengampuni sesama kita, itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi itu oleh karena kasih ilahi. Karena kita sudah mengalami kasih ilahi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Di situ dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Rasul Yohanes mengajarkan kita, jangan membenci. Di situ dikatakan, sebab membenci sama dengan apa? Membunuh. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara dan saya, pada sore hari ini kita harus ambil komitmen. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 ini. Jangan membenci. Sebab membenci sama dengan membunuh. Kalau kita mengalami membenci sesama, otomatis kita tidak mengalami kasih Ilahi. Kalau kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita mengalami kasih Ilahi, maka di dalam 1 Yohanes 3 itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Apapun resikonya. Yang terakhir, ya, Kristus berkehendak untuk memerintah. Apa yang Kristus perintahkan kepada kita? Dengan cara memberikan perintah-perintahnya di dalam hidup umat, yaitu melalui firman Tuhan yang tertulis. Alkitab yang sudah diberikan kepada kita, sudah komplit, itu untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Apa sih maksud Tuhan bagi kehidupan kita? Agar apa? Agar ditaati, sehingga membuktikan bahwa umatnya memang nyata adalah sahabat Kristus, sehingga dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Karena kita sudah mengalami kasih Ilahi, kita menjadi sahabat bagi tetangga kita, bagi teman sekolah kita, teman kuliah kita, sekampus, sekantor, sepelayanan, dimanapun kita berada, kita membawa kasih Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Solidul Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Biarlah itu kami lakukan, itu kami taati, dan kami tunduk kepada perintah Tuhan, yaitu kami harus hidup secara rohani, dan kami harus taat, dan kami tidak membenci kepada sesama kami maupun musuh kami, tapi kami mengasihi mereka karena Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Saudara kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari, mungkin di rumah saudara sudah disiapkan roti apapun, mungkin juga air, baik air teh maupun apapun, sirup. Yakinlah dan percayalah seperti firman Tuhan minggu kemarin, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Gituan saudaraku, ayo kita sama-sama menyiapkan diri kita
Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya saudara kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan, apapun yang kami lakukan di rumah dengan roti yang bukan biasanya, ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan baik roti maupun air yang tersedia di rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau tetap memberkati kami, karena semuanya itu telah Tuhan ubah menjadi persekutuan dari tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, angkatlah roti di atas kepala kita masing-masing. Yakin dan percayalah, tetap Tuhan akan memberkati kita dalam persekutuan perjamuan kudus sore hari ini. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan atau air atau sirup apapun di atas kepala kita, dan kita yakini inilah Tuhan sudah ubahkan menjadi persekutuan dari darah Yesus. Dengarlah firman Tuhan. Demi juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimesrahkan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya bahwa air atau anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dari darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan percaya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa. Walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa mujizat tetap ada di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk tetap melakukan ibadah di rumah. Kiranya Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik para singer, para pemain musik, hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan benar firman-Mu. Kau berkati, Kau rapi terus, supaya ini semua menjadi berkat bagi kami semua. Engkau juga berkati para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kau berkati mereka dalam pekerjaannya, dalam usahanya, di tengah-tengah saat yang sulit ini. Kami yakin dan percaya hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami yakin apapun yang kami perbuat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan semuanya Tuhan akan membuatnya berhasil. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati bangsa dan negara kami terus saat ini di dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan.
Kiranya Engkau berikan kekuatan, hikmat akal budi, dan perlindungan yang dahsyat pada Bapak Jokowi sebagai Presiden, Bapak Amin Makrus sebagai Wakil Presiden, dan juga para menteri-menterinya, para gubernur, bupati, wali kota sampai apanya. Kami yakin Tuhan hanya jalan dan bila-bila tetap berkuasa. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga jemaat-Mu yang rindu ingin memberikan persembahan. Tuhan, Kau berkati mereka apapun yang mereka persembahkan, baik persembahan pangan, persembahan persepuluhan. Kau berkati mereka. Saat ini juga Kau berkati persembahan yang ada. Tuhan, dengan cara-Mu Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Itulah firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian dan syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon dan mengucap syukur. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang dari Saudara. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengangkatkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat, anugerah, rahmat dan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semuanya percaya diberkati, sama-sama katakan amin.